Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 10 IPS 1, 2, dan 3 diucapkan selamat datang di SMA 48. Sekarang adalah pertemuan perdana dari matematika wajib di kelas 10 IPS 1, 2, dan 3 ya. Pertemuan lalu Ibu sudah memberikan kalian semacam angket ya, bahwa apa yang kalian pelajari tentang matematika, bagaimana perasaan kalian, bagaimana materi-materinya ya. Nah, untuk kali ini di SMA kalian sudah paham bahwa materi yang ada di SMP ada beberapa yang pengulangan di SMA ya, hanya sedikit ditambah atau ada perluasan ya. Jadi untuk matematika sendiri ada beberapa materi esensial yang SMP dan SMA sama. Nah, untuk pertama semester 1 dan 2 di sini ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya kalian juga pernah tahu dari kurikulum, pernah dikasih tahu bahwa kita adalah yang pertama SKS ya. Jadi SKS untuk semester ini atau 3 tahun ke depan adalah sistem kredit semester, di mana kalian bisa menempuh dalam 3 tahun atau kurang dari 3 tahun, bisa 2 tahun ya, tergantung dari beberapa kompetensi dasar yang kalian pahami. Nanti bisa dilihat apakah akan terus ataukah kalian akan tetap seperti di sini jelas untuk kelas 10 bisa 3 tahun ataupun 2 tahun ya. Jadi nanti bisa dilihat apakah kalian akan termasuk ke dalam pembelajar cepat ataukah biasa-biasa aja ya. Jadi untuk SKS yang perlu kalian tahu itu adalah kita untuk pembelajaran pasti ada UKBM, unit kegiatan belajar mengajar, artinya materi sudah ada di situ dan juga tugas-tugas ada di situ. Kalian bisa belajar mandiri. Tapi bisa juga nanti kita diskusikan ya melalui media yang akan kita laksanakan mulai semester 1 sampai bisa 4 ya kan, bisa 6 ya, tergantung dari kecepatan kalian menangkap beberapa kompetensi dasar dari guru-guru kalian. Ya, untuk matematika sendiri untuk 1 tahun ini ada 8 UKBM ya, dimulai dari UKBM pertama yaitu di sini adalah harga mutlak dalam persamaan dan ketidaksamaan. Jadi mungkin yang baru untuk kalian adalah harga mutlaknya, karena persamaan dan ketidaksamaan sudah kalian dapatkan di SMP ya. Berikutnya untuk UKBM yang kedua adalah pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Untuk juga bilangan rasional udah tahu, irasional sudah tahu ya, jadi nanti ada pertidaksamaannya untuk UKBM yang kedua. Yang untuk ketiga adalah persamaan linear 3 variabel ya, 1, 2, dan 3 variabel. Lanjut dengan keempat yaitu pertidaksamaan linear 2 variabel dan persamaan kuadrat. Jadi linear dan kuadrat di sini ya untuk keempat.
Lanjut dengan UKBM kelima adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi beberapa fungsi dikomposisikan dan juga kebalikannya atau inverse-nya. UKBM ke-6 adalah perbandingan trigonometri dan sudut berelasi. Ya, di sini nanti di HP kalian kan ada sinus, kosinus, tangen ya. Nah, itu. Dan pengukuran sudut bisa dengan derajat atau radian. Itu untuk bab 6. Dilanjut dengan aturan sinus dan aturan kosinus. Ini juga masih menyangkut dengan fungsi trigonometri. Dan bab terakhir yaitu fungsi trigonometri dan grafiknya. Ya, ini mungkin ada sesuatu hal yang baru buat kalian. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Nah, 8 UKBM dalam 1 tahun. Ya, kecuali kalau kalian ada percepatan. Bisa sebelum setahun kalian udah selesai. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya. Tadi kan UKBM pertama adalah nilai mutlak atau harga mutlak dalam persamaan dan ketidaksamaan. Ibu akan ingatkan kembali bahwa persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Ya. Nah, di sini akan kita ulas kembali supaya ingat. Ya. Untuk persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Ya, indikator atau yang akan kita kerjakan itu apa sih setelah selesai dari pembahasan ini? Maka di sini kalian dapat mengubah masalah ke dalam model matematika berbentuk persamaan linear, kemudian bertidaksamaan linear satu variabel. Juga dapat menyelesaikan model matematika suatu masalah yang berkaitan dengan persamaan maupun dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, jadi di sini mengapa masalah di sini ada pengubah masalah ke dalam model matematika? Karena untuk persamaan sendiri kalian udah paham ya. Di sini kita hanya mengulang kembali beberapa materi. Oke. Pertama adalah persamaan dulu ya, persamaan linear satu variabel. Kita lihat beberapa cara menyelesaikan masalah dari model matematika. Pertama adalah mencari penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan cara substitusi, ya, menggantikan variabel. Ini variabelnya diganti dengan angka. Kita lihat di sini untuk contohnya misalkan Tika membeli 4 buku dengan harga 10.000. Berapa harga satu buku yang telah dibeli oleh Tika? Nah, kalau kita misalkan kita ke model matematikanya ya. Misalkan bukunya adalah X, maka 4X sama dengan 10.000. Nah, di sini X-nya berapa? Berarti 10.000 dibagi 4 atau 2.500. Jadi harga satu buku yang dibeli Tika adalah 2.500. Oke ya. Lanjut dengan keekuivalenan pada persamaan linear satu variabel. Kesamaan ya, ekuivalen. Cara menambah atau mengurangi kedua ruas kanan dan kiri dengan bilangan yang sama. Jadi ingat ya, kalian pahamnya itu adalah kedua ruas dikurangi atau ditambah atau dikali atau dibagi. Bukan pindah ruas ya, nggak ada pindah ruas X-nya ke kanan atau lininya ke kiri, enggak. Tetapi kedua ruas diapakan? Bisa dikurangi, bisa ditambah atau bagi atau kurang atau kali ya. Contoh di sini kamu harus mencari penyelesaiannya dari X plus 10 sama dengan 5. Nah, hal pertama yang harus kita selesaikan adalah bagaimana menghilangkan angka 10, ya kan? Karena kita akan mencari X ini. Angka 10 dihilangkan dengan cara apa? Kalau di sini plus 10, berarti kita menambahkan lawan dari 10 atau minus 10. Sehingga persamaan linear satu variabel tersebut menjadi X plus 10 sama dengan, nah ini dikurangi 10 ya, yang kanan juga harus dikurangi 10. Oke ya.
Berarti ini 10 dikurangi 10 adalah 0. 5 kurangi 10 adalah min 5. Jadi X-nya sama dengan min 5. Paham ya? Lanjut. Carilah penyelesaian dari 2X min 5 sama dengan 11. Ingat ya, kita akan menghilangkan min 5-nya. Mengapa? Kita akan mencari X. Di sini ada 2X. Biarkan dulu dengan 2X. Ruas kiri dikurang dengan 5. Yang kanan juga kurang dengan min 5 atau plus 5. Ya, jadi kalau di sini ada tandanya min, maka nanti kita tambahkan. Kalau ruas kiri ditambahkan, berarti ruas kanan juga harus nambah supaya tidak ngiri. Ya Pak ya? Ya kan? Berarti 2X sama dengan 16. Maka X-nya adalah 8. Jadi kedua ruas dibagi dengan 2. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah cara mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Tadi kan udah tambah kurang ya, sekarang dibagi atau kali. Tentukan penyelesaian dari 2X per 3 sama dengan 6. Nah, kalikan kedua ruas dengan penyebutnya. Artinya kalau di sini per 3 berarti kalikan 3. Kalau di sini 10 berarti kalikan 10 ya. Nah, di sini ruas kiri kalikan dengan 3 supaya 3 yang jadi penyebut itu hilang. Ya kan? Nah, kalau ruas kiri dikali 3, ruas kanan juga harus dikali 3. Berarti 2X sama dengan 18. Ya. Nah, sekarang X-nya berapa? Dengan cara bagaimana tadi? Membagi kedua ruas dengan 2. Mengapa 2? Karena koefisien dari X-nya 2. Kalau di sini 12X berarti dibagi 12. Ya. Jadi 2X per 2 sama dengan 18 bagi 2. Jadi X-nya sama dengan 9. Ya. Lanjut dengan menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan lawan dan kebalikan bilangan. Contohnya, carilah persamaan dari 3 kali 3X plus 4 sama dengan 6 kali X min 2. Kamu kalikan ya. 3 kali 3 adalah 9X, 3 kali 4 plus 12, 6 kali X adalah 6X, 6 kali min 2 adalah min 12. Ini ya. Nah, seperti tadi, plus 12 berarti kita harus menghilangkan plus 12 dengan cara mengurangi 12. Ya. Nah, yang kanan juga sama, kurangi dengan 12. Ya. Nah, ruas kiri, nah, di sini karena 6X yang ada di kanan, berarti yang kanan harus hilang juga. Yang sejenis kan tadi angka dengan angka, ya. Sekarang, yang variabelnya ada X, kita kurangkan. Kurangkan dengan 6X, yang kanan juga kurangkan dengan X, hasilnya adalah min 12 kurang 12 atau min 24. 9 kurang 6 adalah 3, maka X-nya adalah min 24 dibagi 3 atau min 8. Bisa ya? Lanjut. Sekarang menyatakan penyelesaian persamaan linear satu variabel pada garis bilangan. Nah, di sini contohnya 2X tambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti apa tadi? Kedua ruas dikurangi dengan 3. Berarti ruas kiri kurangi 3, hasilnya 0. Ruas kanan kurangi 3, berarti 4. 2X sama dengan 4, kedua ruas dibagi 2. X-nya sama dengan 2. Ini ya. Ya, kita lanjut. Sekarang penerapan persamaan linear pada satu variabel, yaitu contoh pada soal cerita ini. Tante Ika membeli bubur seharga 15.000. 5 bubur. Harganya 2 kali lipat dari 5 bubur yang lain. Jadi ada 2 tukang bubur. Yang satu, yang A itu adalah harganya itu 2 kali yang bubur B, gitu ya. Berarti di sini kalau misalkan kita misalkan saja dengan bubur itu adalah X, maka kalimat matematikanya menjadi 5 kali 2X. Mengapa 2? Karena dia harganya 2 kali lipat 5 bubur ini. Berarti 5 kali 2X. Kan tadi bubur 1 X ya. Bubur yang kedua berarti 2 kali lipatnya. Jadi 5 kali 2X tambah 5 kali X.
sama dengan 15.000. Nah, kita kalikan 5 kali 2 adalah 10x, tambah 5x berarti 15x sama dengan 15.000. Berarti x-nya kedua ruas dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 1.000. Tapi ingat tadi buburnya itu harganya ada yang 1.000 dan ada yang 2.000 karena tadi ada bilang 2 kali lipat dari harga bubur lain. Nyambung ya. Kita lanjut dengan pertidaksamaannya. Tadi persamaan, gampang ya persamaan. Untuk pertidaksamaan berarti kalian harus ingat lagi tanda pertidaksamaan itu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, ya. Ini sama halnya dengan persamaan. Beberapa cara masalah dari model matematikanya kita lihat sini. Feli disuruh ibu membeli beras dan gula di warung Pok Noni. Harga 1 kg beras sama dengan 2 kali harga 1 kg gula. Ingat ya, jadi berasnya itu 2 kali gula. Jika Feli diberi uang 21.000 dan Feli harus membeli 1 kg gula dan 1 kg beras, berapa harga 1 kg beras? Jadi untuk dua barang yaitu gula dan beras itu 21.000. Nah, sekarang ditanyakan berapa harga 1 kg beras. Oke. Kita misalkan gula dengan X. Maka tadi kan gula itu beras itu harganya 2 kali gula, berarti X ditambah 2X gitu ya. Sama dengan 21.000. Nyambung ya. X tambah 2X kan 3X. Sama dengan 21.000. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 3. Jadi X-nya 21.000 dibagi 3 adalah 7.000. X itu tadi kan gula. Yang ditanyakan adalah beras. Beras itu harganya 2 kali lipat dari gula. Berarti untuk harga berasnya adalah 2 kali 7.000 atau 14.000. Sambung ya. Kita lanjut. Sekarang cara menambahkan mengurangi kedua ruas sama seperti persamaan tadi, untuk pertidaksamaan juga sama. Nah, yang kiri adalah X plus 6 ya, lebih dari sama dengan 8. Kita akan mencari X-nya, berarti 6-nya harus hilang. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi atau menambah dengan lawan bilangannya. Jadi X plus 6 kurangi 6. Yang kanan juga sama. Kedua ruasnya harus sama. Ya. Berarti 8 kurang 6 adalah 2. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, bisa ya? Contoh lain. Carilah penyelesaian 2X min 2 lebih dari sama dengan 8. Hampir sama. Nah, sekarang di sini kita akan mencari 2X. Berarti plus 2, ini min 2-nya kita jadikan, ditambahkan dengan 2. Jadi min 2 tambah 2. Lebih dari sama dengan, nah tadi kan kuras kiri sudah tambah 2, maka yang kanan juga harus ditambah 2. Ya. Jadi 2X lebih dari sama dengan, wah salah nih ya, 8 tambah 2. Harusnya tambah ya, berarti 10. Maka X-nya lebih dari sama dengan 10 dibagi 2 atau 5. Sorry. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 5. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang cara mengalihkan atau membagi kedua ruas ya. Berarti ruas kirinya dan ruas kanan harus sama perlakuannya. Carilah penyelesaian 2X kurang dari 10. Kedua ruas kita bagi dengan 2 atau kalikan dengan setengah. Boleh. Ya, didapat hasilnya 2X per 2 kurang dari 10 per 2. Oke. Nah, sorry. Ini ya tadi ya. Ya. Membagi atau mengalih 2X kurang dari 10. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Dikali dengan 2. Berarti 2X bagi 2 kurang dari 10 per 2. 2X bagi 2 adalah X. 10 kurang 2 bagi 2 adalah 5. Maka
X-nya kurang dari 5. Ya, untuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya, carilah penyelesaian dari 3 min 4X lebih dari sama dengan 19. Ya, nah kita akan mencari X-nya. Berarti 3 ini nggak boleh ada. Kita apakan? Kita kurangkan. Ya, atau tambah dengan yang sama. Jadi kedua ruas, sini berarti kurangi 3, yang kanan juga kurangi 3. 19 kurang 3, 16. Min 3 tambah 3 adalah 6 ya. Berarti hilang ya. Min 4X lebih dari sama dengan 16. Maka min X lebih dari sama dengan 4. Nah, yang harus diingat adalah jika kita bagi dengan bilangan negatif, kali boleh, bagi boleh, maka di sini tanda atau tanda pertidaksamaannya itu harus dibalik ya. Jadi untuk X, nah ininya kan lebih dari sama dengan, berarti dibalik atau diganti dengan ya X kurang dari sama dengan min 4. Oke. Ya, bisa ya. Nah, sekarang penerapannya untuk pertidaksamaan. Jika memiliki taman bunga berbentuk persegi, panjang keempat sisinya adalah 2X plus 5 meter. Jika ingin memagari sekeliling taman bunga dengan bambu, tentukan nilai X agar memiliki taman bunga tersebut dapat dipagari bambu sepanjang 100 meter. Jadi, Mbak Tika ini punya bambu sepanjang 100 meter. Berarti untuk keliling dari persegi tadi, ya, perseginya ada 4 panjang sama, ya. Kelilingnya adalah 100 meter maksudnya, ya. Kemudian di sini adalah karena persegi itu mempunyai panjang yang sama, berarti ada 4 panjang yang sama, ya. Sementara panjang dari sisinya adalah 2X plus 5. Berarti ini kali 4 sama dengan keliling. Ya kan? Jadi 4 kali 2X plus 5 itu akan atau kurang dari sama dengan 100. Ya, kita kalikan. Ini kali kecil itu kali ya. 4 kali 2X 8X. 4 kali 5 adalah 20. Kurang dari sama dengan 100 ya. Nah, untuk yang kita cari itu X kan, berarti yang 20 ini kita kurangkan. Yang kiri kurang 20, yang ruas kanan juga kurang 20. Berarti 8X kurang dari sama dengan 80. Ya, maka kita sama-sama bagi 8. Didapatlah X-nya kurang dari sama dengan 10. Ya, yang ditanyakan panjang tiap sisi. Panjang sisi yang tadi karena persegi ya pasti sama. Ya, panjang tiap sisinya bernilai adalah 2X tambah 5. Nih, panjangnya ini tadi ya. Yang tadi 2X plus 5. Nih. Tadi X-nya berapa? 10. Ya. Berarti 2 kali 10 tambah 5 sama dengan 20 plus 5, 25. Itu ya. Ya, untuk mengingatkan kembali, untuk mengembalikan lagi ingatan kalian, maka kita coba soal-soal berikut. Ya, kita coba. Ada di Google Classroom kalian juga ada. Silakan untuk dilihat. Dari sini juga ada. Oke. Nah, good luck di situ. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.